Pemirsa, di antara kesibukan promo album perdananya, penyanyi baru Shalomita mengakhiri masa lajangnya. Putri satu-satunya artis Marini ini disunting oleh Fajar Faizaldiah, cucu tokoh pers terkenal Herawati Diah. Akad nikah dilakukan 8 Juli lalu di rumah kediaman Yapto kakak Marini di daerah Ciganjur. Dan saya mohon doa restu serta izin dari Papa dan Mama. Menurut Bucek, kuantitas pertemuan bukanlah satu-satunya alasan yang memperkuat cinta mereka. Tetapi ada hal lain yang paling prinsip. Apakah itu? Basicnya paling penting kepercayaan. Nah kalau kita udah nggak percaya nanti pacaran jalan kemana sibuk sendiri akhirnya. Kalau gue kan enggak, santai aja, pacar gue kemana karena kita bisa saling jaga kepercayaan masing-masing. Jadi kita nggak pernah punya kerepotan. Wah ntar gue pergi ke sini dia marah atau gitu juga sebaliknya. Kita enggak gitu. Paling kita halo-halo. Gue kesini sama sini nih, oke, senang-senang gitu. Ya kalau emang ada tempatnya gue suka atau apa gue nyusul. Kalau enggak ya selamat senang-senang gitu loh. Dengan prinsip itu pemirsa, Bucek dan Sila mengaku tidak terpengaruh pada isu miring yang melanda hubungan mereka. Enjoy aja deh. Pokoknya soalnya kita berdua nggak ada yang apa ya, nggak ambil pusing gitu loh. Kita semua masing-masing jalanin gitu-gitu aja. Soalnya nggak mau juga ngelarang-larang gitu terus curiga-curiga gitu. Akhirnya jadi gue yang pusing sendiri kan. Ya bener yang dia bilang gitu. Terus ya udah jalanin aja gitu. Kalaupun emang ternyata dia ketemu orang di tengah-tengah jalan yang lebih baik atau mau putus apa segala macam, nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi bukan berarti itu kehendak yang di atas selama kita berdua menjalani itu dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, kita lanjutkan menyimak topik-topik hangat seputar selebriti yang terkemas dalam sajian khas Jack dan The Jack. Sekarang kami ajak Anda menjumpai penyanyi dangdut Ikke Nurjanah yang saat ini sudah menjadi seorang istri dengan 1 anak. Ternyata dia sering membawa anaknya dalam perjalanan pentas di luar kota. Pemirsa, semenjak menikah dan punya anak, penyanyi dangdut Ikke Nurjanah punya kebiasaan baru saat show. Kebiasaan itu adalah membawa sang anak Dira saat ia show keluar kota. Aku kan mungkin juga baru 2 bulan belakangan ini ya mulai bawa Dira gitu kemana-mana gitu. Terus pengalamannya pada suatu hari, biasanya kalau ke panggung itu nggak bawa dia gitu kan. Kalau ke panggung itu dia biasa tinggal di hotel gitu kan. Suatu hari dia nggak bisa ditinggal sama aku. Kalau ditinggal nangis, udah tahu make up, wah nangis mau ikut gitu kan. Akhirnya udah aku bawa gitu. Aku bawa pertama kali sama Taufik, malah sama Taufik dibawa ke panggung. Jadi aku lagi nyanyi tiba-tiba dia diajak aja ke panggung. Jadi tapi anaknya seneng gitu loh. Oh seru banget ya, tepuk-tepuk tangan gitu. Dari itu akhirnya kalau misalkan dia ikut sama aku bawa ke panggung aja dan dia seneng gitu loh. Ditemui saat show dangdut di kota Semarang, Jawa Tengah dalam pagelaran Bangkitlah Bangsaku, Ikke hanya datang sendiri tanpa disertai Dira anaknya. Kebetulan juga aku pikir ini cuman pulang hari, jadi nggak apa-apa lah, Aldi lagi break ya udah Aldi yang jagain. Saat show keluar kota, Ikke biasanya menggunakan pesawat terbang. Lalu bagaimana dengan Dira saat berada di atas pesawat? Orang tua bilang kalau di dalam pesawat bayi itu take off sama landing harus nyusuin. Ya nggak harus, tapi kayaknya lebih aman kalau nyusuin gitu, karena mungkin kan kalau kita take off kan suka budek gitu ya. Kalau dia nyusu kan dia nggak lah, lumayan lah gitu kan. Jadi itu kebiasaannya udah kalau sama bayi take off sama landing harus nyusuin. Banyak artis yang rela menghentikan pemberian ASI kepada anaknya demi karirnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Ikke Nurjanah. Penyanyi dangdut ini mengaku rela membuka gaun show-nya untuk menyusui anak sebelum naik pentas. Oh itu setiap show pasti gitu. Kadang-kadang aku suka jadi gini, show-nya sih di Jakarta kadang-kadang ya. Cuman kan Aldi orangnya gitu tuh. Anaknya soalnya anak aku udah ngerti gitu kalau aku udah dandan tuh dia udah yang rengek-rengek gitu. Aduh mau ikut gitu. Jadi udah nangis-nangis gitu. Terus kata bapaknya udah sebelum show susuin dulu. Padahal aku udah last minute, udah telat banget. Aku udah telat nih aku bilang gitu. Akhirnya iyalah udah pakai baju show nih dengan relatif buka dulu, nyusuin dulu. Gitu juga kalau di jalan. Jadi kalau di jalan kadang-kadang aku udah pakai baju rapi. Ya maklum ya profesi lainnya ada ibu gitu. Jadi udah deh di jalan tuh udah ditutup-tutupi semua gitu, nyusuin dulu. Pemirsa, sekarang kami ajak Anda menyimak beberapa potongan gambar menarik dari Hasanah Selebriti hasil rekaman kameramen Cek dan Dicek.
Pemirsa, pembawa acara Indra Safera yang dikenal cerewet dan suka mengomentari orang lain ternyata bisa juga terhanyut oleh lagu yang dinyanyikan Krisdayanti. Saat tampil sebagai pembawa acara dalam ulang tahun radio Hard Rock FM, Indra tampak menangis terseduh-seduh saat Krisdayanti menyanyikan lagu Menghitung Hari dan Mencintaimu. Loh, kok jadi cengeng gitu sih, Indra? Masih dalam acara yang sama, lain Indra Safera lain pula yang dilakukan penyanyi Titi DJ dan Krisdayanti. Kala itu mereka berdua sama-sama tengah hamil tua. Saat bernyanyi di atas panggung, mereka sama-sama mengadu perut buncitnya sambil berjoget. Ih, kelakuannya jadi kayak badut sih, sukanya adu perut. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, di antara kesibukan promo album perdananya, penyanyi baru Shalomita mengakhiri masa lajangnya. Putri satu-satunya artis Marini ini disunting oleh Fajar Faizal Diah, cucu tokoh pers terkenal Herawati Diah. Akad nikah dilakukan 8 Juli lalu di rumah kediaman Yapto, kakak Marini di daerah Ciganjur. Dan saya mohon doa restu serta izin dari papa dan mama untuk menikahkan saya. Seusai akad nikah, Mita dan Faizal menjalani serangkaian upacara perkawinan dalam adat Jawa. Dari rangkaian acara pernikahan itu, peristiwa yang manakah yang paling berkesan bagi Shalomita? Waktu dia mau ngomong, saya terima nikahnya, nah itu. Kalau dia berebet, berarti itu nggak yakin kan? Itu berarti buat saya pengaruh gitu nantinya. Ternyata dia lancar sekali. Ternyata dia cinta sekali. Banyak pria merasa grogi saat mengucapkan ijab kabul. Tidak demikian halnya dengan Faizal. Ia mengucapkannya dengan lancar. Saya terima nikah dan kawinnya Shalomita Sulistiani binti Didi Abdul Qadir Haju dengan mas kawin yang tersebut tunai. Bagaimana? Saksi cukup jelas. Ya, sah. Menjelang pernikahannya, Mita juga sibuk mempromosikan album terbarunya. Itu sebabnya Mita mengaku cukup stres mempersiapkan pernikahannya ini. Persiapannya banyak lah Mbak, baju, terus ini tempat ini bertahun-tahun nggak diperhatiin, dibersihin abis, diganti tempatnya, apanya namanya saya? Apa nih namanya nih? Ya lantai yang kayu itu deh gitu, pokoknya dibersihin terus semua gitu yang cat ulang kayak gitu-gitu, terus ya persiapan tenda, catering, ganti-ganti makanan, undangan paling ribet. Karena kan saya promosi album, bulan Juni tanggal 30 baru saya benar-benar berhenti. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 6 itu cuma waktu untuk mikirin undangan untuk saya, personal. Jadi banyak paniknya gitu berdua, ini belum, gitu panik. Ya kayak gitu-gitulah. Kini segala kepanikan Mita itu hilang sudah. Selesai acara pernikahan, Faizal dan Shalomita berencana berbulan madu ke Amsterdam, Belanda. Yang penting Amsterdam dulu, terserah dari situ deh. Di situ udah masuk benua Eropa, jadi enak kita muternya kemana-mana, ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan bisa dari situ. Ke Jerman, mau ke Inggris, mau ke Italia bisa, deket dari situ. Saya niatnya mau kenalin ke keluarga saya, banyak di situ. Shalomita adalah putri satu-satunya Marini dari perkawinannya dengan Didi Haju. Bagaimanakah perasaan Marini dan Didi Haju saat menyaksikan kebahagiaan Mita itu? Ya, saya merasa benar-benar terharu bahwa Mita sangat mengharapkan bahwa saya sebagai ayahnya menikahkan dia. Dan memang selama ini juga kita tetap berhubungan, tidak pernah tidak berhubungan. Yang jelas sebagai seorang ibu saya bahagia dan saya mengharapkan kebahagiaan dia nggak seperti hidup saya. Jadi benar satu kali langgeng sampai kakek nenek bahagia. Apa nasihat Marini dan Didi Haju kepada putrinya agar pernikahannya tidak gagal seperti pernikahan mereka? Pada umumnya orang tua tuh ingin selalu pernikahan daripada anak-anaknya tuh ya langgeng, dan kembali lagi yang saya bilang saling mengerti, dan selalu tetap kita sebagai seorang muslim menghormatilah suami.
Itu paling penting. Dia harus tahu kewajibannya sebagai seorang istri, begitu juga Faisal ya sebagai suami. Tapi dia juga harus menghargai bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa sama sifatnya. Mungkin mereka akan punya hobi yang berbeda, apa yang berbeda. Jadi saling menghargai aja, itu yang penting gitu.